penyerahan penghargaan kepada kader IMP yang sudah mengabdi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ada perunggu, perak, sama emas ya. Ya. Jadi sebenarnya kita bisa melihat, bayangkan bahwa dalam 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu itu butuh perjuangan. Mungkin sekarang kita ada insentif yang diberikan kepada kader. Tapi kalau dulu mereka benar-benar dengan hati yang ikhlas, dengan tanpa bayaran, dengan tanpa apa-apa, mereka berjalan sendiri, dan alhamdulillah sampai mereka bertahan dari sampai 30 tahun itu adalah hal yang luar biasa. Itu bisa kita lihat, itu bisa kita tiru bahwa semua itu berbasic kepada keikhlasan, kerinduan untuk bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Saya pada kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada para kader yang luar biasa, tetap setia, tetap mengkontribusi waktunya, tenaganya untuk masyarakat Kota Surabaya. Tadi juga ada penyuluh-penyuluh KB yang juga mendapatkan penghargaan. Tentunya memang bukan perjuangan yang mudah dengan karakter orang Surabaya, orang kota ya, metropolitan, dengan berbagai macam karakter yang sulit ketika mereka diminta untuk menggunakan KB. Karena terus terang kalau tanpa KB ini kan populasinya akan terus banyak. Kalau misalnya dalam satu keluarga anaknya 5-6, pasti bisa dibayangkan kalau dia cukup mempunyai materi yang cukup untuk membesarkan mereka, nggak ada masalah. Tapi ketika anaknya 5-6 tapi ternyata kondisi keluarganya mungkin masih di bawah standar, sehingga anak-anak itu kan tidak bisa diberikan secara cukup dari segi kesehatan, pendidikan, itu akan sangat disayangkan. Sehingga ini kita gencarkan bahwa 2 anak cukup, maksimal mungkin 3 ya, dengan harapan mereka bisa terpenuhi dari segi kesehatannya, dari segi pendidikannya. Ya, jadi ini mulai kita kembangkan ya, sosialisasikan bahwa tidak harus perempuan, laki-laki pun juga bisa. Tapi itu tetap harus ada komunikasi antara istri dan suami. Tadi kan satu contoh bahwa laki-laki ini ternyata karena banyak faktor yang tidak bisa dilakukan oleh istrinya, karena dia sudah coba dengan segala macam dan sudah konsultasi ke dokter, ternyata istrinya tidak memungkinkan dia untuk menggunakan kontrasepsi, sehingga laki-laki ini yang mengalah dan dia yang menggunakan. Dan ini yang bisa jadi contoh gitu loh. Jadi tadi kan sudah dijelaskan ya, ketika laki-laki itu menggunakan, itu ternyata efek sampingnya tidak ada. Betul. Dari non sewu, dia tetap bisa jantan sebagai seorang laki-laki, tidak berpengaruh terhadap kejantanannya, kemudian dia tidak berpengaruh terhadap kondisi fisiknya, hanya memang butuh waktu setelah dipasang. Tidak boleh yang berat-berat, itu wajar lah, semua itu kan pasti ada proses, paling nggak seminggu lah untuk kondisinya stabil gitu, itu hal yang wajar. Tetapi secara so far, secara garis besar itu tidak ada efek yang berarti. Kadang-kadang laki-laki itu takut duluan dengan fenomena-fenomena yang kadang-kadang itu belum tentu benar gitu. Sehingga ayo dengan adanya kader IMP, dengan adanya penyuluh, itu bisa berkonsultasi. Kita juga memberikan sosialisasi bahwa ini loh aman, untuk laki-laki nggak ada masalah. Toh itu adalah untuk kepentingan keluarga besarnya, untuk anak-anaknya.